Halo, kembali dengan saya Growfoid. Oke, di video kali ini adalah video tambahan dari video kemarin ya, yang dimana kemarin itu membahas bagaimana cara menggunakan OBS untuk merekam karakter VTuber kalian. Nah, di sini saya memberikan sedikit tips dan juga settingan dari OBS tersebut. Dan kemungkinan ini bisa berguna untuk kalian semua karena aplikasi OBS ini yang cukup berat ya. Dan apalagi kalian itu menggunakan karakter VTuber entah itu live 2D ataupun 3D yang cukup bisa dibilang berat. Jadi di sini saya akan memberikan bagaimana cara settingnya, meskipun kalian tidak bisa menirunya secara langsung ya, karena perbedaan spesifikasi yang ada itu tergantung dari situ juga. Jadi di sini saya akan memberikan sedikit saja, yang dimulai dari file, lalu setting. Setelah itu di general kita lewati saja karena ini adalah pengaturan-pengaturan umum ya. Setelah itu di stream juga cuma untuk streaming saja, entah itu dari Twitch ataupun YouTube. Di sini kalian harus pakai connecting akun dan juga use StreamKey ya. Setelah itu di sini ada output. Nah, di sini adalah utama dari kita membuat rekaman atau recording. Jadi yang pertama kita harus tahu output mode di sini ada dua, simple dan advanced. Nah, di sini kalau advanced ini cukup rumit ya, mulai dari audio, lalu ada recording dan streaming. Nah, di sini kita akan pakai simple aja. Setelah itu kalian bisa belajar sendiri ya untuk advance, dan pastikan kalian harus mencoba-coba, karena kalau tidak dicoba tidak akan bisa. Nah, di sini yang pertama kita lihat ada streaming ya. Nah, di sini video bitrate tersebut berisikan angka. Semakin kecil bitrate semakin buram, semakin pecah-pecah gambarnya. Tetapi kalau semakin besar angkanya, misal 50 sampai 100 ribu, itu ketajaman dan juga kejernihan dari video yang dihasilkan cukup bagus. Nah, ini juga disesuaikan dengan kecepatan internet kalian, terutama bandwidth pada uploader kalian. Karena bukan download, melainkan di-upload, karena pasti memiliki perbedaan kecepatan. Jangan terlalu tinggi untuk memberikan video bitrate pada internet yang cukup lambat. Nah, kalau untuk recording sendiri ini lumayan cukup, 50.000, bahkan sampai 10.000 sampai 25 saja, 25.000. Karena kalau selain di atas itu tergantung dari spesifikasi laptop atau PC kalian. Setelah itu kita masuk di encoding atau encoder ini ya. Nah, di sini ada dua pilihan, hardware dan software. Di sini defaultnya menggunakan software ya, karena juga enteng. Setelah itu audionya kita pilihnya 128 atau agak sedikit naik. Di sini biar lebih jernih aja sih suaranya. Semakin tinggi semakin besar juga file yang dihasilkan. Setelah itu centang-centangnya ini dicentang saja. Setelah itu masuk di encoder preset. Di sini kalian pilih very fast atau ultra fast. Nah, di sini lebih cenderung ke CPU. Apalagi alat perekam recording, semua recording itu menggunakan kekuatan dari CPU itu sendiri, dan pastikan spesifikasinya CPU-nya juga cukup kuat, karena kalau tidak kuat bakal jadi lag-lag seperti itu ya. Nah, di sini kita pilihnya very fast aja atau super fast. Ultra fast bakal membuat CPU tidak kuat ya, malahan kelebihan, malah membuat CPU-nya bikin berat, video yang dihasilkan bakal lag, ataupun di palingin bawah atau faster, fast, medium ini juga membuat video lag karena CPU-nya tidak bekerja secara maksimal. Setelah itu di sini ada recording pads atau tempat penyimpanannya. Setelah itu di sini ada recording quality. Nah, di sini quality-nya samakan seperti stream, seperti pengaturan di atas. Setelah itu di sini ada high quality medium file size.
Jadi kualitinya tinggi tapi file yang dihasilkan cukup besar. Setelah itu ada recording format. Di sini format yang diambil kita harus pakai MP4 ya, karena paling enteng dan juga paling mudah dipakai. Setelah itu di audio kalian atur aja ya di sini. Misal desktop audionya di sini default, baru mic-nya kalian atur. Lalu di sini ada video di sini adalah kanvas yang ada di sini ya. Nah, di sini kanvas ini juga kalau terlalu tinggi bakal bisa bikin berat pemikirannya ya. Jadi kalian juga atur sendiri sesuai dengan spesifikasi kalian. Di sini saya menggunakan 720. Jadi base kanvas yang di sini 720, yang di output tetap 720. Setelah itu di sini ada downscale filter ya. Di sini kalian pilih yang paling atas karena ini paling enteng. Kalau semakin ini semakin berat tapi gambarnya lebih baik sih. Setelah itu ada FPS. Di sini kalian pilihnya common FPS value ya. Di sini kalian pilihnya 30 fps saja kalau spesifikasinya rendah. Nah, di sini ada pilihan banyak sih. Kalau spesifikasi kalian kuat, kalian bisa menggunakan 60 fps. Kalau tidak 30 saja. Setelah itu kita masuk di advance. Nah, di sini pastikan proses priority-nya ini ya. Proses prioritasnya ya high, karena kalau tidak high maka CPU-nya tidak bekerja maksimal. Di sini kita pilihnya sesuai ya. Setelah itu kalau formatnya kita pilih yang atas saja karena ini paling default dan standar. Dan ini default semua sih, kalian tidak perlu untuk di otak-atik. Setelah itu kalian bisa pilih apply. Setelah itu oke. Dan jadilah settingan dari OBS itu sendiri. Pastikan kalau kalian baru menggunakan OBS, kalian harus menyetingnya terlebih dahulu. Jadi segini saja video kali ini, saya memberikan tutorial tentang bagaimana cara menyeting di OBS ya, terutama untuk kalian VTuber dan juga YouTuber yang lain. Jadi saya Crowvoid, bye bye.